Halo semuanya, sekarang kita masuk di modul 2 ya teman-teman. Modul 2 ini akan membahas tentang audit standards and framework. Ya. Nah, nanti kita akan membahas soal, namun sebelumnya ini aku jelasin dulu ya, bahwa di dalam audit itu ada dua jenis service. Ya, jadi kalau kalian mendengar audit service itu nggak cuman yang misalnya kalian mendengar Big Four kerjakan, yaitu mengeluarkan opini. Bukan hanya itu juga service, tapi bukan hanya itu. Ya, jadi sebenarnya service dalam audit ini ada dua macam, dua kategori besar, yaitu assurance engagement dan non-assurance engagement. Ini maksudnya apa? Nanti kita akan sama-sama bahas di soal. Jadi soalnya itu nanti akan berupa kayak teori. Jadi dari soal, terus nanti kita jawab bersama-sama. Nah, jawabannya itu adalah teori ya. Jadi kita sekalian belajar teori dan juga menjawab soal yang ada di modul. Selanjutnya kita mau lihat dulu, di sini ada 5 elemen assurance service. Ini adalah elemen-elemen penting yang harus ada ketika kita melakukan assurance service ya. Yang pertama harus ada 3 hal penting yang ada, yaitu practitioner atau external auditor, kemudian responsible party atau perusahaan klien yang diaudit, dan yang terakhir harus ada intended user, pengguna laporan keuangan. Kemudian an appropriate subject matter, harus ada informasi yang diaudit. Ya dong, kalau nggak ada informasi yang diaudit, apa yang mau diaudit gitu ya. Terus yang ketiga, suitable kriteria, harus ada dasar, ya standar, berdasarkan negara masing-masing. Misalnya kalau yang kita pelajari kemarin ya di modul 1, kalau US biasa dia menggunakan PCAOB atau AICPA. Nah, kalau misalnya di Indonesia biasanya dia menggunakan PSAK gitu ya. Yang penting dia harus ada standarnya. Ketika kita mengaudit harus ada standar. Kira-kira proses audit ini nanti based on apa? Karena kan peraturan itu ada banyak ya. Jadi harus tahu dulu pakai apa. Kemudian yang keempat, sufficient appropriate evidence. Harus ada bukti yang cukup dan memadai. Kemudian yang terakhir, a written assurance report in form appropriate to a reasonable assurance engagement or a limited assurance engagement. Jadi di sini harus ada hasilnya, ya, hasil dari audit. Biasanya auditor itu akan menerbitkan laporan keuangan. Nah, setelah semua proses dilalui, terus bukti dikumpulkan, akhirnya auditor akan mengeluarkan opini terhadap laporan keuangan itu. Nah, mungkin aku coba jelasin dulu ya secara singkat tentang yang ini tadi. Jadi ada dua service audit framework. Yang pertama itu assurance engagement dan non-assurance engagement. Nah, assurance engagement ini teman-teman biasanya ini adalah service yang memang membutuhkan jaminan. Jaminan itu dalam bentuk apa? Biasanya dalam bentuk opini auditor. Jadi kalau misalnya perusahaan itu butuh opini, misalnya dia melakukan engagement nih dengan KAP, ya. Misalnya Big Four ya, misalnya EY. Dia sudah melakukan engagement, terus dia bilang saya mau assurance engagement, di mana dia membutuhkan opini. Nah, berarti ketika nanti dia mendapatkan opini, itu tuh opininya itu terjamin. Kenapa? Karena ada yang menjamin gitu kualitas perusahaannya. Ketika opini yang dikeluarkan itu unmodified opinion, berarti itu udah dijamin gitu sama KAP ini bahwa kualitasnya oke. Jadi sebenarnya assurance seperti ini juga dibutuhkan oleh perusahaan, misalnya ketika dia mau pinjam ke bank, atau misalnya dia mau cari investor, harus bagus dong laporan keuangannya dia, ya nggak? Harus sustain dong. Nah, cara melihat itu biasanya
pihak bank ataupun pihak-pihak investor mau lihat dulu nih opini auditnya seperti apa, harus ada opininya. Nah, biasanya disitulah digunakan yang namanya assurance engagement. Karena kan misalnya perusahaan butuh pinjaman, tapi kalau nggak ada opini audit, nggak ada assurance engagement, nggak ada hasilnya, pasti si investor atau pihak bank juga nggak mau gitu, karena nggak ada yang menjamin kualitas perusahaannya. Gitu ya, itu untuk assurance engagement. Sementara untuk non-assurance engagement biasanya dia itu cuma melakukan review, terus cuma melakukan pengecekan misalnya selama 3 bulan. Terus dia juga biasanya akan memberikan suggestion untuk perusahaan agar perusahaan itu bisa lebih efektif. Jadi sebenarnya cuman untuk nge-review, membantu untuk lebih mengefektifkan, tapi tidak ada jaminan, tidak ada opini di dalamnya. Itu yang non-assurance engagement. Ya. Mana yang lebih bagus? Ya tergantung kebutuhan perusahaannya. Kalau misalnya tadi perusahaan butuhnya untuk minjem, ya harus ada assurance engagement. Tapi kalau misalnya perusahaannya cuma, mau tahu deh kondisi perusahaan ini seperti apa ya, sehat apa buruk atau mau bangkrut, ya mungkin bisa non-assurance engagement. Jadi tergantung kebutuhan perusahaan. Ya. Nah, tadi yang kita bahas di sini itu adalah elemen assurance service. Nah, kalau elemen assurance service itu yang tadi aku bilang biasanya proses audit yang mengeluarkan opini. Jadi dia butuh beberapa hal gitu ya. Lebih detail, terus bukti-buktinya itu harus lebih banyak. Karena ketika dia akan mengeluarkan opini, mengeluarkan jaminan, ya dia harus bertanggung jawab terhadap opininya tersebut. Gitu. Itu ya. Oke. Sekarang kita akan masuk ke problem 21. Jadi untuk modul 2 ini kita hanya ada satu problem, tapi ya problemnya ada 3 poin ya, ada 3 soal. Nah di sini kita lihat soal yang pertama, plus langsung kita mau jawab. Jadi dia bilang name IAASB to engagement framework and practice standard that apply to this framework. Nah, ini yang aku bilang tadi, kita jawab sekalian belajar tentang teori. Ini sama dengan yang dijelaskan sebelumnya. Ada 2 tipe engagement, assurance engagement. Yang pertama ada 2 tipe engagement service ya. Service engagement yang pertama assurance dan yang kedua non-assurance. Nah, di sini kita lihat untuk assurance itu dia biasanya melakukan audit dan review terhadap historical financial information. Standar yang digunakan apa? Ini standar yang digunakan yaitu International Standard on Auditing. 200 sekian ini apa? Ini tuh kayak kode di dalam standar. Jadi kan standarnya ini banyak banget ya. Banyak banget. Jadi ada kode-kodenya, kira-kira kita fokus kemana. Nah, ini kayak kode untuk fokus ke ISA yang berapa, International Standard Auditing yang keberapa. Kemudian, untuk assurance, kita juga lihat other assurance engagement di International Standard on Assurance Engagement. Ya. Yang ini International Standard on Assurance Engagement, ini juga kodenya. Kemudian poin yang kedua, engagement-nya adalah yang non-assurance. Non-assurance ini terdiri dari agreed upon procedures. Itu terdapat di dalam International Standard on Related Service. Ini kodenya. International Standard on Related Service. Kemudian yang kedua, other engagement. Nah, agreed upon procedures ini apa? Agreed upon procedures itu kayak apa ya? Kita bisa memutuskan bersama dengan klien, kira-kira dia mau yang bagian apa gitu. Kita mau cek, misalnya, saya butuh untuk ngecek payroll aja, gitu. Atau saya mau dicek yang bagian account receivable aja. Nah, jadi semuanya itu tergantung dari kesepakatan bersama. Jadi nggak harus seluruh laporan keuangan perusahaan direview, nggak harus semua bagian-bagian dari perusahaan direview, enggak. Tapi mungkin ada cycle tertentu yang memang kayaknya perusahaan perlu nih untuk direview dari pihak luar, dari auditor eksternal gitu. Nah, jadi yang non-assurance ini bisa berdasarkan kebutuhan gitu ya.
Dia mau yang bagian apa untuk direview, dia mau bagian apa untuk dikasih masukan. Misalnya dia butuh masukan tuh di bagian account receivable-nya dia. Nah, berarti nggak apa-apa. Yang diaudit itu bagian account receivable-nya dia aja, dan dia akan mendapatkan masukan-masukan bagaimana cara untuk mengefektifkan account receivable-nya ke depan. Gitu, itu untuk yang pertama. Sekarang kita lanjut ke yang nomor 2. Nih. What are audit-related service? List the major categories except consulting of audit-related service. Jadi intinya di sini dia tanya gitu. Apa sih audit yang berkaitan dengan service gitu ya? Kemudian kita diminta untuk ngelist kira-kira apa aja kategori yang masuk dalam auditors related service itu. Bentar, ini kayaknya ada yang kurang ya. Ini harusnya non-assurance service ya. Wait. Harusnya ini non-assurance service. Ini juga nih. Wait. Non-assurance service ya. Ya, jadi gini. What are audit-related non-assurance service? List the major categories of auditors-related non-assurance service. Jadi di sini sebenarnya dia minta apa aja sih poin-poin dari non-assurance service tersebut. Ya. Jadi di sini kita perlu tahu dulu apa yang dimaksud dengan non-assurance service. Tadi aku juga udah singgung sedikit ya. Non-assurance service itu adalah service atau pelayanan yang dilakukan oleh auditor, di mana auditor itu tidak memberikan expression of a conclusion yang memberikan level of assurance. Nah, ini maksudnya apa? Ini maksudnya yang aku bilang tadi, yaitu service yang tidak memprovide opini, service yang tidak memprovide kesimpulan atau jaminan terhadap laporan keuangan atau kondisi keuangan perusahaan. Jadi tujuan auditor dalam non-assurance service itu sebenarnya hanya untuk memprovide saran, kemudian juga memberikan kayak panduan kepada perusahaan bagaimana caranya untuk dia bisa lebih efektif dalam perusahaannya. Ya. Jadi intinya yang non-assurance service itu dia nggak kasih opini. Itu yang pertama. Dan yang kedua, dia hanya bermaksud untuk memprovide saran dan juga masukan-masukan agar perusahaan ini menjadi lebih efektif. Udah gitu aja, tapi nggak kasih opini apa-apa. Gitu ya. Jadi untuk non-service ini terdiri dari 3, yaitu yang related service tadi yang agreed upon procedures engagement, lalu compilation of financial or other information engagement. Yang kedua juga dia melakukan tax service. Nah, tax service ini preparation of tax return where no conclusion conveying assurance is expressed. Jadi dia melakukan service terhadap tax return, tapi tetap aja dia tidak menyampaikan assurance apa-apa. Kemudian juga dia bisa melakukan konsultasi ya, menjadi konsultan pajak misalnya, atau konsultan manajemen. Itu juga bagian dari service ya, service audit. Gitu. Jadi kalau misalnya mau cuman sekedar dapat masukan, sekedar mau konsultasi, nah itu masuknya ke non-assurance service. Gitu. Jadi intinya kalau yang non-assurance service itu dia nggak dapat jaminan, nggak dapat opini audit. Sementara kalau yang assurance service dia dapat jaminan audit, dia dapat opini audit. Gitu. Oke. Sekarang kita masuk ke yang ini masuk ke yang poin pertanyaan yang ketiga. Nah, yang nomor 3 ini agak panjang ya. Kita baca dulu. Nah, di sini dibilang bahwa Garia Manos, an ex-Deloitte partner in Chicago, has been charged in a federal complaint with one count
for conspiracy to commit security fraud through insider trading. The complaint alleges that Garia provided confidential information about Deloitte client to Botha Hale, a close friend, over a period of several years, and that Lane used this information to make highly profitable securities trade that generated more than 1 million in illegal proceeds. In some cases, Garia called Botha 2 to 3 days before press releases to Deloitte clients were issued and with him the details that would soon be made public. He also tipped him off to mergers and even strategized with Botha on how to conceal his trading so that two will not be caught. From late 2015 and continuing until March 2017, Garia secretly passed highly sensitive and confidential information to both regarding forthcoming earnings announcement by certain Deloitte's clients, including Herbalife, Skechers, and Decker Outdoors Corporation, before that financial information was disclosed to the public. In exchange, Botha gave Garia tens of thousands of dollars in cash, typically instructing Garia to meet him on a side street near Botha's business in order to give him bags containing 100 bills wrapped in 10,000 bundles. Deloitte said it plans to reassess its internal safeguard. Ya, jadi pada intinya si Garia ini merupakan external partner, ex partner, mantan partner dari si Deloitte. Ya, jadi udah nggak partner lagi sekarang, tapi pernah dulu partneran dengan si Deloitte. Nah, dia ini didakwa dalam satu pengaduan dan dia dituduh telah melakukan penipuan. Ya, dia telah melakukan penipuan terhadap trading. Gitu. Kemudian dia dituduh bahwa dia itu sudah memberikan confidential information kepada si Botha, di mana Botha ini adalah teman dekatnya dia. Ya. Jadi intinya si Garia ini memberikan confidential information kepada si Botha. Jadi si Botha itu akhirnya dapat banyak keuntungan dari informasi yang diberikan oleh si Deloitte. Jadi ini ngomongin tentang trading ya. Jadi informasi yang sebenarnya belum didisclose ke publik, tapi si Botha udah tahu duluan sehingga dia bisa mengambil keputusan, ya enggak? Jadi dia sebelum publik tahu, dia udah tahu duluan, jadi dia curi start. Makanya dia bisa gain banyak. Dia dapat banyak benefit dari informasi yang disediakan oleh si Garia. Jadi intinya gitu ya, Garia kasih informasi ke Botha, terus akhirnya informasi tersebut membuat Botha itu tahu lebih dulu dibandingkan publik. Ya, dia tahu lebih dulu dibandingkan publik. Kemudian hal itu sangat merugikan perusahaan Deloitte. That's why Deloitte itu akhirnya berencana untuk memikirkan cara gimana untuk kayak mereview kembali internal safeguard-nya dia. Ya. Oke. Di sini kita masuk ke pertanyaan dulu. Udah tahu kondisinya seperti apa. Sekarang bayangin ya, kayak Deloitte itu kan Big Four. Bayangin di Big Four aja pun bisa terjadi kesalahan. Sehingga Big Four itu kayaknya mikir, apa aku juga kayak butuh untuk di-review ya. Gitu. Meskipun orang-orangnya ini kayak orang-orang hebat yang mereview perusahaan, tapi ternyata perusahaan mereka sendiri tuh butuh untuk di-review juga. Butuh untuk dinilai kembali ya. Oke. Ini masuk ke pertanyaan yang pertama. Nah, ini kan untuk case yang tadi ada 3 pertanyaan A, B, dan C. Sekarang kita masuk ke jawaban yang bagian A. If Deloitte contracted another Big Four firm to reassess its internal safeguard, what type of audit service would this be? Ya. Jadi intinya kalau misalnya si Deloitte itu minta Big Four untuk menilai internal safeguard-nya dia, kira-kira service apakah yang dia butuhkan?
Nah, jadi yang pertama itu dia bisa melakukan non-historical financial statement assurance jika memang assurance itu dibutuhkan. Tapi kalau misalnya assurance nggak dibutuhkan, maka yang dilakukan adalah audited related service management-nya. Melihat kira-kira manajemennya ini kira-kira gimana kontrolnya, dievaluasi, baru nanti diberikan masukan. Itu kalau misalnya nggak ada, misalnya itu tidak membutuhkan jaminannya. Jadi lebih ke manajemennya seperti apa, pembagian tugasnya mungkin seperti apa, kontrolnya seperti apa. Itu yang pertanyaan pertama. Kira-kira dia butuh service seperti apa. Kemudian pertanyaan yang kedua, if the audit service to reassess internal safeguard by another Big Four firm is an assurance service, nah jadi kalau misalnya akhirnya si Deloitte itu butuh yang assurance service, pertanyaannya, siapa yang akan menjadi practitioner? Ini maksudnya apa sih? Practitioner, responsible party, and intended user. Nah, sebenarnya untuk yang yang bagian B ini, itu kita mau menjawab yang tadi, yang teori di atas nih. Nah, ini elemen assurance service. Jadi kalau misalnya si Deloitte itu pilih yang assurance service, kira-kira apa aja sih yang dia harus lakukan untuk memenuhi ini? Maksudnya poin-poin apa aja yang akan terjadi di dalam service si Deloitte ini gitu. Misalnya tadi kita bilang di sini three-party relationship involving a practitioner external audit. External auditnya siapa? Perusahaannya apa? Intended usernya apa? Jadi yang bagian B itu kita mau menjawab yang 5 elemen ini ya. Oke. Nah, ini jika misalnya aku ulang lagi ya, jika misalnya si auditor memilih untuk yang assurance service, kira-kira siapa yang menjadi practitioner, responsible party, dan intended user? Nah, kita lihat langsung di sini. Practitioner-nya berarti pastinya Big Four, another Big Four ya. Other Big Four ini siapa? Bisa EY ya, bisa PwC dan lain-lain. Yang penting bukan Deloitte ya, other Big Four. Itu yang melakukan audit terhadap Deloitte. Kemudian responsible party-nya siapa? Otomatis Deloitte sebagai klien. Kemudian intended user-nya siapa? US government or public. Ya, berarti orang yang memang menjadi stakeholder lah dari si Deloitte ini. Kan bahaya ya, apalagi kan dia mengaudit perusahaan-perusahaan, informasi yang dia perlu itu banyak. Jadi pasti banyak yang menjadi user dari hasil service ini. Pertanyaan yang kedua. What would be the subject matter and subject matter information? Nah, jadi subject matter-nya itu ethics and internal controls. Kemudian subject matter information-nya itu compliance of ethics or effectiveness and efficiency of internal control. Nah, kenapa sih di-highlight internal control? Karena memang kenapa informasi bisa bocor? Pasti ada yang salah gitu di dalam misalnya pembagian tugas, record, kemudian monitoringnya. Nah, jadi internal kontrolnya kayaknya harus dievaluasi lagi, harus dicek lagi, gitu ya, harus dipastikan pembagian tugasnya seperti apa, pencatatannya seperti apa, gitu. Kemudian yang ketiga, what criteria should be used? Nah, kriteria ini kayak standar apa yang digunakan. Nah, jadi di sini dia menggunakan ethics standard or internal control standard. Kemudian yang keempat, what will constitute sufficient appropriate evidence? Nah, sufficient appropriate evidence-nya itu misalnya kayak email, testimoni, FBA report, dan lain sebagainya. Nah, jadi dari sini juga sebenarnya si Big Four itu bisa memberikan opini, Big Four lainnya yang mengaudit dia bisa memberikan opini, bisa juga memberikan saran-saran ke depannya seperti apa. Ini yang bagian B. Sekarang kita masuk ke yang terakhir. Ya. What quality control procedures should Deloitte put in place to assure that the risk of insider information coming from partners would be reduced
to a reasonable low level. Jadi intinya kira-kira kualitas prosedur kualitas kontrol seperti apa? Ya, quality control prosedur quality control seperti apakah yang Deloitte harus persiapkan sehingga hal ini tidak terulang lagi. Hal ini itu apa? Hal ini itu adalah informasi yang di dalam bisa keluar oleh mantan partner kita. Itu jangan sampai hal itu terulang lagi. Nah, caranya apa? Prosedur apakah yang harus kita lakukan? Itu pertanyaannya ya. Jadi kita lebih fokus harus ke bagian administrative and engagement policy. Jadi kan di dalam melakukan engagement tuh pasti ada kebijakan, ada peraturan-peraturan konfidensial yang ditetapkan. Jadi kita harus perhatikan yang pertama employee training. Jadi mungkin sebelum kita mempekerjakan orang di KAP kita harus melakukan training, kasih tahu info-info apa aja yang nggak boleh disebar. Kan kalau misalnya si Garia tadi kan itu pihak luar ya dari Deloitte karena dia udah ex-partner. Otomatis ketika dia ex-partner logikanya dia nggak punya akses apa-apa dong dengan Deloitte, apalagi sampai ke informasi inti gitu ya, informasi rahasia. Jadi pasti ada orang di belakang itu yang merupakan insider dari Deloitte yang bekerja sama juga dengan Garia. Makanya kita sebagai KAP Deloitte itu harus memberikan training yang proper kepada karyawan agar mereka tahu kira-kira informasi apa aja yang bisa disampaikan dan informasi apa aja yang enggak. Kemudian cara kedua yang bisa kita lakukan adalah dengan mengadakan atau membuat whistleblowing system. Whistleblowing system ini kayak menunjuk orang gitu ya yang menjadi mata-mata. Jadi diam-diam kita pilih seseorang untuk menjadi mata-mata dan info ke kita. Dan kalaupun nanti ada hal-hal yang mengganjal yang ditahu oleh perusahaan, nama orang ini aman gitu. Jadi kayak apa yang namanya, kayak yang cepu sebenarnya kayak yang menjadi mata-mata lah intinya ya, menjadi tangan kanan top management untuk melihat kira-kira di level bawah itu ada masalah nggak gitu. Kemudian yang ketiga, review of existing procedures. Nah ini kita perlu lihat kira-kira ada prosedur yang salah nggak. Jangan-jangan kita belum mention poin-poin penting yang sebenarnya krusial tapi kita abaikan. Ada nggak? Jadi perlu direview lagi. Kemudian yang terakhir, monitoring of partners and manager personal investment. Jadi di sini kita melakukan monitoring terhadap kualitas dari partners kita, kemudian dari manager personal investment. Jadi mungkin sebelum kita melakukan engagement dengan klien, kita perlu lihat dulu kira-kira ini perusahaannya seperti apa. Jangan sampai kita bekerja sama dengan klien yang pada akhirnya akan merugikan kita, gitu ya. Oke. Itu aja untuk modul 2, sangat singkat ya. Semoga teman-teman bisa paham semua, dan kalau misalnya nanti ada pertanyaan, kita akan ketemu minggu depan. Silahkan kita diskusikan sama-sama. Dan juga teman-teman jangan lupa hari ini kita kumpul catatan lagi ya. Oke, thank you.